Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, udah uni sekalian, selamat datang di podcast KMM. Baiklah, pada malam hari ini atau kesempatan kali ini kita akan baca rito lama bersama uda kita yang merupakan Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Minang UIN Senang Gunung Jati Bandung pada tahun 2022-2023. Baiklah, langsung saja. Beliau bernama lengkap Wahyu Mahendra dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester 7 ya udah. Baik, langsung saja kita akan memulai cerita lama kita pada kesempatan kali ini mengenai ke KMM-an atau lebih khususnya lagi mengenai kabinet pada yang dipimpin oleh Tung Wahyu ini. Jadi Ketum boleh diceritakan bagaimana sih bisa Ketum Wahyu ini bisa menjabat sebagai ketum di KMM pada tahun 2022-2023. Sebelumnya mungkin kita flashback dulu ya dari belakang. Jadi awal masuk awal dari ke KMM itu tuh dulu diajak oleh angkatan 8 Balai, diajak oleh angkatan 22 sama-sama gabung-gabung kan. Nah, awalnya awak tuh nggak pernah terpikir untuk menjadi ketum di KMM. Nah, mulai terbangun untuk rasa untuk memimpin KMM itu ketika awak merasa gitu kan KMM butuh perubahan lah gitu dari tahun sebelumnya, karena kan bagaimana proker kerja dari kabinet sebelumnya dan sebelumnya itu kan masih banyak yang harus diperbaiki. Jadi awak merasa gitu kan terpanggil lah untuk memperbaiki sistem dan kepengurusan KMM yang selama itu mungkin banyak dinamikanya gitu. Nah, itu sih terpikirnya jadi ketum tuh, jadi kayak emang ingin mengabdikan diri ke organisasi ataupun ke keluarga awal yang ada di Bandung. Kalau kenapa Wahyu ini lebih memilih KMM? Apa sebenarnya juga mengikuti organisasi-organisasi lain aktif di luar KMM apa bagaimana? Nah, dulu tuh awak cukup aktif di lembaga pers mahasiswa LPM Suaka. Nah, itu tuh cuman sekarang mulai vakum karena kan awak tuh merasa kalau ada organisasi yang potensial lah gitu kan dari tanah, kalau dikata tanah lahir pun tanah lahir dulu sih dari masih daerah Sumbar gitu kan, awak kan dari Pasaman ya. Nah, awalnya tuh sempat kayak KMM awak cuman keluarga gimana saya tuh dapat gitu feel kekeluargaan sama orang Minang di situ. Jadi kalau fun fact-nya ya, awak tuh sebenarnya ikut dua suku. Iya, dua suku. Suku Mandailing sama suku Minang. Nah, kalau di Minang itu awak terbagi kan banyak suku. Awak di suku Piliangnya. Kalau di Mandailing awak dapat marga dan Sugionya. Jadi karena awak merasa nyaman di KMM kan, jadi awak kayak Irbana bisa lah untuk membangun gitu kan, karena kan asas di KMM ini kan kekeluargaan. Dan yang Wahyu Rasuan selama pertama kali masuk KMM itu ya benar-benar kekeluargaan, dapet kekeluargaannya, karena kan kita saling mengerti dari bahasa, tingkah laku gitu macam, karena kan masih sama-sama orang Minang tuh Iko mengerti lah. Jadi chemistry-nya tuh dapet tanpa harus dibuat gitu kan. Karena apa? Membuat chemistry-nya mungkin dari awal saya juga kan. Dia tahu orang Minang kan sesama sesuku di Bandung gitu kan, sesama perasaan lah di situ. Jadi yang merasa kekeluargaan. Iya, benar. Kalau Ketum sendiri itu dari angkatan berapa? Dari angkatan 20. 20 ya. Sekarang semester 7 ya. Sedang hektik-hektiknya di pengurusan skripsi, proposal dan lain-lain ya. Bagaimana itu kabarnya Ketum? Nah, kalau itu tuh sebenarnya awak pintar-pintar manajemen waktu sih. Jadi kayak mana prioritas yang nggak bisa tinggalkan itu awak prioritaskan dulu gitu. Misalnya kan dalam dua kegiatan event, misalnya di KMM ada event, di organisasi lain di luar ada event, karena awak merasa kayak bisa meninggalkan yang lain, kok ada penggantinya gitu kan. Mau ke KMM karena kan di Sikojo awak termasuk harus stay gitu. Iya, harus stay selaku ketua umum ya. Bagaimanapun harus bisa mencari aja gitu, mengetahui perkembangan yang proker-proker yang dijalankan dari kabinet kok Pak Mantap,
sesuai nggak sama yang mengharapkan. Tadi berbicara mengenai proker-proker dari kabinet, bisa nih Tung Wahyu ceritakan sedikit banyaknya mengenai kabinet Tung Wahyu ini, tentang mungkin bisa dari namanya, bidang-bidangnya, dan proker-prokernya bisa diceritakan sama Tung Wahyu. Nah, untuk kabinet itu sendiri, awal memilih nama kabinet ini kan sebenarnya awal lah dapet rekomendasi baik dari para mama, alumni ataupun anggota sepangke ataupun adik-adik gitu kan. Nah, waktu itu awak waktu awak terpilih sebagai ketua formator, awak jalan proposal kira-kira jaraknya itu sekitar 300 meter atau 400 meter dari kampus lah gitu kan. Nah, itu tuh pas banget waktu malam. Nah, waktu malam tuh awak mencari api gitu kan. Tuh, wah pikir gitu kan, ini nih bagus filosofinya untuk kabinet ini. Jadi kayak benar-benar kabinet Sumbu Palitoko sebagai apinya kan. Jadi bisa bagaimana sebagai membawa perubahan, tidak banyak membawa perubahan, setidaknya kita melanjutkan program yang dulu dengan lebih baik di kabinet sekarang. Jadi kabinet Sumbu Palito ini mempunyai filosofi yang hangat gitu ya, seperti api membara yang akan menjadi perubahan terbaik dari sebelumnya gitu ya Tom. Yeah. Nah, untuk dari kabinet Sumbu Palito ini kan biasanya dari organisasi itu ada terdiri dari bidang-bidang. Mungkin Ketum bisa paparkan bidang-bidang apa saja yang ada di kabinet ini. Oke, untuk bidang-bidangnya sendiri itu sekitar 7 bidang. Yang pertama tuh bidang yang mengurus segala internalisasi KMF, pengkaderan dan segala macam itu ditangani oleh pengembangan aparatur organisasi atau PAO. Nah, di PAO itu ya memang terpilihnya orang-orang yang bisa kayak loyal, militan ke KMN gitu. Jadinya mereka bisa mendongkrak bidang-bidang lain untuk melaksanakan program kerja. Nah, yang kedua tuh bidang PI. Ya, pengembangan intelektual. Nah, di pengembangan intelektual kok memang banyak mendapatkan soft skill soalnya. Soft skill baik itu berbicara di depan umum ataupun mengikuti seminar-seminar yang diadakan divisi PIKO gitu. Nah, itu tuh di PIKO memang khusus menangani bagaimana pengembangan atau membangun karakter Minang. Jangan sampai orang Minang kok lupa deh kata nampak gitu kan. Itu dan bagaimana caranya PIKO Yebana bisa membawa adik-adik dan pengurus itu tuh menjadi sumber kehangatan. Sesuai namanya ya, pengembangan intelektual. Jadi memang melatih ya intelektual terutama dari anggota-anggota KMR. Nah, selanjutnya itu bidang ekonomi kreatif. Nah, dulu ekonomi kreatif kok sebenarnya bukan nama asli, bukan nama awalnya. Dulu awalnya itu kewirausahaan. Nah, bidang ini menangani segala merchandise, gimana kita jualan, mencari uang gitu. Karena gimana dari Ekraf ini kita harapkan passive income-nya itu dapat. Jadi kayak Ekraf pun yang menangani bagaimana kekreativitasan mahasiswa, terutama mahasiswa Minang untuk bisa mencari cuan. Nah, berbicara tentang keuangan nih, Tum, apakah ada pemasukan lain selain dari Ekraf ini untuk KMR? Ada. Jadi KMM ini kalau di UIN Bandung saya bisa katakan bahwa seninya itu masih unggul. Seninya itu termasuk bidang yang keempat, bidang seni. Bidang seni ini selalu dijadikan passive income karena bidang seni yang di KMM ini sering dipanggil untuk tampil perform di luar gitu kan. Nah, itu sih yang mengharapkan. Cuman kita nggak mengharapkan uang dari bidang seni. Saya lebih menekankan bagaimana bidang seni ini ketika mendapatkan uang, setengahnya dibagi ke pemain yang menari, dan setengah lagi gimana caranya kita menambah atribut, menambah perlengkapan seni. Karena masih terbilang kayak Menko untuk kelengkapannya itu masih berada sekitar 60%. Jadi gimana bidang seni ketika mereka dapat job untuk membuat, nah itu yang menjadi modal awal untuk membeli perlengkapan seni, baju macam. Selain dari seni, apa ada lagi pemasukan yang diterima dari untuk AMM ini?
Kalau pemasukan sih paling kami itu di KMM ini ya lebih ke bagaimana kita apa ya, mengembangkan aircraft karena aircraft enggak ya. Jadi jualan bisnis kalaupun apa ya, kalaupun aircraft PDP-nya sedikit atau apa, cuman di situ kan terlatih bagaimana cara anggota-anggota KMM bisa menggali jualan gitu kan. Nah, bidang aircraft termasuk pendapatan terbesarnya ya bidang aircraft, bidang seni. Nah, sudah termasuk bidang seni. Selanjutnya ada bidang apa itu? Selanjutnya ada bidang kominfo. Tadi Imani bergerak di sosial media. Kominfo kok bisa dikatakan sebagai wajahnya KMM untuk keluar. Karena kan orang-orang atau organisasi lain kan kalau ingin berkenalan sama organisasi baru kan pasti harus melihat track recordnya. Nah, iya, bagaimana keaktifan KMM ini gitu kan. Mana tahu kan dari kita sering aktif, kita banyak kegiatan kan kita post juga di IG, di YouTube maupun di TikTok. Nah, itu tuh menjadi salah satu branding. Jadi di kabinet ini aktif ya semua sosial medianya. Insya Allah udah mulai diaktifkan, baik dari YouTube, TikTok, terutama di Instagram yang paling banyak engagement. Tadi sudah ada berapa? 5 ya, dari PAO, PI, setelah itu ada EKA, Kominfo dan seni. Setelah satu lagi apa tuh? Dua lagi. Dua lagi ya? Dua lagi itu termasuknya salah satunya bidang humas. Itu bergerak di bagian apa? Nah, humas kok bergeraknya bukan hanya di internal doang, lebih ke eksternal. Iya. Jadi anak-anak humas bakalan digembleng, bakalan diajarin bagaimana caranya kita melobi. Ketika kita mengadakan event, kan kita perlu untuk mengajukan proposal. Jadi anak-anak humas yang bakal menghandle semuanya. Dan anak-anak humas kok menjadi jembatan antara pengurus sama di mama dan juga dengan yang lainnya. Iya, dengan order yang lainnya juga. Jadi bagaimanapun undangan pasti diterima dulu oleh humas, baru ke pimpinan atau konektor. Berarti di humas ini orang-orangnya atau anggota-anggotanya yang lebih suka yang bisa berbicara gitu dengan orang-orang lain. Nah, selanjutnya kita udah ada 6 ya. Nah, satu lagi di bidang olahraga. Olahraga. Nah, bidang olahraga ini mungkin teman-teman pun udah paham tupoksinya menjalankan bagaimana kegiatan-kegiatan yang berbasis olahraga ini. Karena kan kalau kita cuman di kosan atau di kampus itu kan biasa. Jadi gimana kreativitas dari anak-anak olahraga untuk mengadakan fun olahraga, baik itu fun futsal, fun badminton ataupun olahraga. Dan olahraga KMM kini kok lagi insya Allah besok akan bertanding. Ya, bertanding di Piala Rumah Gadang Cup ya. Jadi nanti udah masuk semifinal. Besok ya. Iya, besok semifinal. Mudah-mudahan semoga saja ya dapat hasil yang terbaik. Kita jangan dulu terfokus untuk menjadi juara. Cuman bagaimana cara kita untuk menunjukkan bahwasanya KMM UIN kok ada di segala bidang itu punya terampil. Ya bisa. Udah ini kita sedang membahas apa aja nih yang ada di kabinet Sumbu Palito mengenai KMM, mengenai bidang-bidangnya. Selanjutnya, menurut Tung Wahyu, apa kira-kira pesan dan pesan Tung Wahyu selama menjadi ketum di kabinet Sumbu Palito ini periode tahun 2022-2023? Karena juga mengingat sebentar lagi akan lengser ya, dan akan naik tingkat gitu. Kira-kira apa nih pesan dan pesannya untuk kita semua? Kalau pesan paling untuk pengurus selanjutnya, lebih lihat kesalahan yang ada di kabinet Sumbu Palito, lihat kekurangannya. Kalau sudah tahu, perbaiki. Nah, yang sudah dilakukan oleh kabinet Sumbu Palito yang sebelumnya, maksudnya dari kabinet sebelumnya, itu tuh lebih dikembangkan lagi. Karena dari awal, aku tuh ini pengen gimana proker itu berjalan semestinya. Jadi ini tuh proyeksi untuk adik-adik ke depan. Jadi bagaimana mereka membuat event, mereka sudah tahu gambarannya dari kabinet Sumbu Palito. Karena kan kita di masa perpindahan dari COVID ke era new normal. Jadi itu yang menjadi PR sih bagi
saya sendiri ataupun bagi kadif-kadif selanjutnya bagaimana cara kita untuk menyesuaikan. Karena sebelumnya kan kita nggak pernah tahu. Iya. Ya, soalnya sempat vakum juga kan kayaknya di hampir 2 tahun. Selama COVID ya. Jadi itu bisa dikatakan gebrekan pertama lah setelah setelah era new normal. Nah itu. Untuk kesannya sendiri sih lebih ke bangga banget kepada semua pengurus yang aktif. Teman-teman dari Wahyu pun mau membantu, dari angkatan 20 mau membantu mengarahkan pengurus yang masih adik-adik untuk orang tuh disiapkan ke jenjang pengurus yang lebih atas. Karena kan nanti yang megang anak 21, pasti anak 21 itu akan mengisi jajaran kepemimpinan, pimpinan dan jajaran ekskul. Nah, bagaimana mereka tahu kekurangan di KMM dan berusaha untuk memperbaiki. Untuk kesannya sih bangga dan senang lah, bahagia juga mendapatkan pengurus yang seaktif ini. Saya katakan seaktif ini. Berarti harapan dari Wahyu ini kita bisa untuk pengurus-pengurus selanjutnya bisa melakukan gebrakan-gebrakan baru yang bisa menjadi inovasi-inovasi yang lebih baik gitu ya. Iya, benar. Oke, baik. Baiklah, udah ini kita sudah berbincang bercerita lama bersama Tung Wahyu pada kali ini. Mungkin cukup sekian ya Tung, kita ucapkan terima kasih banyak kepada Tung Wahyu yang sudah menyediakan waktunya pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.